Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semuanya, sehat kabarnya? Oke, pada pertemuan hari ini itu yang kelima ya di sistem operasi. Di sini kita akan membahas yaitu mengenai tentang CPU scheduling. Di sini nanti selain teori akan banyak buat kita coba hitung-hitungannya. Itu mulai dari ada penjadwalan atau scheduling, FCFS, kemudian SCF terbagi dua, preventif sama non preventif, sama RR atau round robin. Oke, kemudian untuk poin besarnya ya, yang dibahas itu mengenai tentang konsep dasar dari CPU scheduling, kemudian algoritma penjadwalan atau scheduling ya dari FCFS, yaitu first come first serve. Kemudian yang kedua SCF atau short job first, kemudian prioritas, sama terakhir round robin. Nantinya yang akan dicoba untuk kita praktek ya kan, atau sambil belajar hitung-hitungannya itu tentang yang ini yang kedua, FCFS, SCF sama round robin. Oke, kemudian di sini yang pertama mengenai konsep dasar dari CPU scheduling. Cukup jelas nggak yang di belakang? Oke, tujuan dasarnya dari CPU scheduling ini itu dari multi programming. Nah, dia mempunyai proses yang berjalan secara bersamaan. Itu karena dari depannya tadi yaitu multi kan lebih dari satu. Kemudian untuk memaksimalkan kinerja dari CPU sendiri. Jadi kalau dia bisa berjalan lebih dari satu secara berbarengan, ya kenapa harus dipisah gitu kan? Atau satu-satu. Kemudian untuk sistem unit prosesornya di sini tidak pernah ada proses yang berjalan lebih dari satu. Kemudian keterangan selanjutnya di sini, bila ada proses yang lebih dari satu maka yang lain harus mengantri sampai CPU bebas. Artinya nanti di sini akan ada antrian, misalnya dari proses 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa prosesnya dari 0? Karena di komputer itu semua hal apapun biasanya itu dimulai dari 0 untuk urutan pertamanya. Kemudian penjadwalan juga di sini memiliki fungsi dasar dari suatu sistem operasi, yang hampir semua dari komputer ini juga dijadwal sebelum digunakan. Artinya memang di dalamnya itu ada skema untuk penjadwalan atau scheduling. Kemudian CPU juga di sini itu salah satu sumber itu dari komputer yang sangat penting, yaitu central processing unit atau mungkin biasa kita sebut sebagai otaknya komputer yang terpusat dari penjadwalan sistem operasi. Kemudian dari sisi penjadwalan CPU juga atau CPU scheduling, di sini dia basisnya dari multi programming sistem operasi. Kemudian dengan men-switch di antara proses yang mengakibatkan dari sistem operasi itu dapat membuat komputer lebih menjadi produktif. Karena dari yang tadi itu multi programming itu, kemudian ada switchnya juga. Kemudian dalam hal ini juga lebih dikenalkan tentang dasar dari konsep penjadwalan atau scheduling, dan juga beberapa algoritma penjadwal atau schedule. Kemudian konsep dasarnya juga itu tambahannya dari
multiprogram itu dia sangat sederhana ya kalau kita analogikan atau secara bahasanya, yang misal ada sebuah proses yang dieksekusi, yang lain harus menunggu sampai selesai. Nah, itu kan biasanya ada antrian, kemudian bisa juga di sisi lain dia dieksekusi secara berbarengan. Kemudian dari sistem komputer juga di sini di CPU-nya itu akan memiliki banyak posisi yang idle. Idle itu artinya dia standby atau nggak ada hal yang dilakukan dari pemrosesannya, yang dapat menyebabkan adanya atau hal waktu ini akan terbuang dari sisi sistem operasinya. Kemudian dengan multiprogramming juga kita dapat menggunakan waktu ini secara lebih produktif dengan beberapa proses yang disimpan dalam memori itu dalam satu waktu. Ketika proses harus menunggu atau waiting, nah, di sini sistem operasi itu mengambil CPU untuk diproses dan juga dieksekusi. Kemudian selanjutnya di sini tentang circuit bus CPU input output atau I/O. Nah, di sini dia keberhasilan dari penjadwal CPU atau CPU ini sangat bergantung dari beberapa properti prosesor, yang proses eksekusinya mengandung atau terdapat siklus dari CPU ya, CPU eksekusi dan juga input output waiting atau input output yang sedang menunggu. Dan juga proses ini akan bolak-balik dari dua state tersebut. Yang proses eksekusinya juga dengan menggunakan CPU burst, kemudian diikuti juga dengan input output burst dan dilakukan secara bergiliran. Nah, misalnya di sini digambar yang di bawah. Oke, yang sebelah yang garis ke atasnya ini frekuensi, kemudian yang datarnya ini yang 0 sampai 40 ini yaitu burst durasinya atau waktunya ya. Ini frekuensi dia misalnya ada siklusnya yang terdapat di proses CPU-nya itu ya tentunya akan naik, dan juga kalau nggak ada proses yang signifikan itu dia akan dari segi waktu dan frekuensinya juga akan menurun. Misal contohnya mungkin bisa kita lihat kalau di text manager ya, misalnya di bagian proses atau apa tuh yang misalnya ada memori atau RAM, hard disk, sama satu lagi ada UEFI atau Ethernet ya, atau grafik juga. Nah, biasanya di bagian hard disk itu kan ada juga kebagi dua tuh di detailnya, disk C, disk D dan sebagainya kalau disknya itu terbagi lebih dari satu. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, misal dari angka 0 sampai 100 frekuensinya, biasanya kan kalau ada proses yang berat atau banyak yang dilakukan oleh CPU, dia frekuensinya akan naik juga tuh. Akan naik. Kalau misalnya lagi idle atau enggak terlalu banyak proses yang dijalankan, dia juga akan menurun dari sisi frekuensinya. Dan juga durasi dari CPU burst ini itu sudah diatur ya, sudah diatur secara ekstensif, yang misalnya di sini sangat berbeda atau yang berbeda dari proses satu ke proses yang lain, sehingga di sini mempunyai atau tidak mempunyai frekuensi kurva yang sama. Kemudian penjadwalan CPU. Nah, di sini penjadwalan CPU ini dimungkinkan dijalankan ketika proses. Misalnya pertama, ini ada 4 proses. Misalnya di sini ada 4 proses. Kayak yang pertama berubah dari running ke waiting state. Kemudian bisa juga dari running ke ready, atau juga dari waiting ke ready, atau terakhir terminate atau selesai. Itu baik berhasil ataupun tidak. Nah, kemudian dari
nomor 1 sampai 4 ini yang non preventif. Kemudian sedangkan yang lainnya di luar itu preventif. Yang artinya dalam penjadwalan non preventif ini, misalnya sekali CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka dia tidak dapat diganggu prosesnya. Kemudian penjadwalan juga seperti ini sudah digunakan oleh dari Windows versi 3 ya. Sebelumnya itu 3 poin sekian. Kemudian Windows 95 juga telah menggunakan scheduling preventif. Oke, kemudian misalnya kapan atau suatu waktu misalnya CPU itu jadi idle atau standby. Nah, di sini sistem operasi itu harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready atau siap untuk dieksekusi. Kemudian dispatcher. Di sini dispatcher itu dia sebagai kontrol yang memberikan CPU ya, atau memberikan kontrol untuk CPU kepada proses yang fungsinya untuk. Nah, di sini dispatcher itu memberikan kontrol CPU ya kepada proses itu untuk dilakukan. Yang pertama ini ada alih konteks, kemudian switching atau perpindahan ke user mode. Kemudian yang ketiga, lompat atau pindah dari satu bagian di program user untuk mengulang program. Nah, kemudian komponen yang lain juga terlibat dalam penjadwalan CPU, itu sama juga disebut dispatcher. Oke, di sini yang pertama yang pertama ya, di sini scheduling tentang mengenai first come first serve atau biasa disingkat FCFS. Nah, di sini dia merupakan algoritma yang paling sederhana ya, dengan skema proses yang meminta CPU untuk mendapatkan prioritas, yang kemudian diimplementasi dari FCFS. Ini mudah diatasi dengan Vivo GUI. Nah, kemudian dari penjadwalan CPU yang FCFS ini, artinya kalau kita artikan misalnya ini ke bahasa Indonesia ya, yang pertama kali datang atau pertama kali tercreate prosesnya itu pertama kali dilayani atau diproses. Nah, di sini mungkin penjelasan lainnya, CPU ini berurusan dengan permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan. Nah, karena itu banyak macam-macam algoritma penjadwalan atau scheduling yang di hal ini ya, atau seksi hal ini. Pada poin ini kita akan mendeskripsikan beberapa algoritma. Nah, di sini terdapat proses 1, 2, 3. Mungkin kalau di komputernya itu di belakangnya bisa P0, P1 atau P2. Tetap akan ada 3 proses. Nah, ini burst time-nya ini 24, kemudian P2 ini 3 dan P3 ini 3. Nah, misalnya urutan kedatangan adalah P1, P2, P3. Ya, ini dapat dilihat pada bagian chart atau Gantt chart untuk hal ini. Nah, ini misalnya P1. Nah, dari 0, ini kan pertama burst time 24. Nah, diawali dengan 0. Kemudian proses pertama yang datang itu P1. Dia langsung dialokasikan untuk 24. Kemudian P2 dia 3. Nah, 3 ini di P2-nya dari 24 ditambah 3 itu 27. Kemudian P3 ini proses burst time-nya 3. Ini 27, 30. Nah, artinya nanti kita akan kurang lebih yang menghitung prosesnya. Kalau FCFS di sini sebenarnya lebih gampang dibandingkan atau lebih mudah dibandingkan skema penjadwalan yang lain.
kurang lebih kalau FCS seperti ini. Pertama kali datang proses 1, P1 nya dari 0 burst time nya 24, kemudian P2 burst time nya 3, 24 ditambah 3 27, P3 3 ditambah 27 30. Nah, artinya di sini 30 dibagi 3, karena ini ada 3 proses, artinya jadinya dibagi 3, 30 bagi 3 hasilnya berapa, itu nanti sebagai rata-rata prosesnya dia di antara 3 ini. Nah, kemudian misalnya di sini ada proses kedatangan proses yang kedua ya. Di sini waiting time atau tunggunya untuk P1 sama dengan 0, P2 itu sama dengan 24. Kemudian P3 sama dengan 27. Artinya dari P1 yang nanti sebelah kirinya ya 0. Kemudian dia karena proses burst time-nya 0, langsung aja di sebelah kanannya 0 juga. Nah, kemudian di P2-nya nah nanti diletakkan kurang lebih kayak gini ya. Perlu pakai board. Tadi ada 3 proses ya untuk yang tadi di kedatangan yang proses yang kedua. Yang pertama kan sudah itu P1-nya 24, P2-nya 3, P3-nya 3. Kan sudah tahu. Sekarang kita coba menjabarkan ya di proses yang kedua itu mengenai di sini P0-nya P1 ini sama 0. Kemudian P2 24, P3 ini 3. Nah, untuk FCS di sini pertama FCS dulu ya. Yang schedule FCS. Nah, di sini untuk P1-nya penulisannya nanti di sini harus dimulai dari 0. Nah, kemudian di sini kok 0 karena dia burst time-nya atau waktu prosesnya juga 0, jadi cepat. Jadi di sini juga ditulis 0. Nah, kemudian di sini untuk yang P2-nya, nah di sini 24, kemudian P3-nya 3. Jadi nanti untuk penulisan di FCS seperti ini. Nah, kemudian terakhir kita akan hitung waktu rata-ratanya. Average time. Nah, di sini kita hitung dari P1, P2 sama P3. Sorry, ini harusnya 27. Harusnya 27 bukan 3. Oke, jadi yang pertama 0, kemudian ditambah 24, kemudian ditambah 27 dibagi 3 berapa? Coba sekalian hitungannya, nggak apa-apa pakai kalkulator. 17. Nah, nanti kurang lebih untuk hasilnya
Berapa? Itu ya. Oh, ada 17 ya. Gak apa-apa, sambil hitung biar gak. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini kenapa 3 ya? Kenapa 3 ya? Karena di sini ada 3 proses. Kalau misalnya ada 4 proses, P4 misalnya di sini 5. P4 27 tambah 5 berapa? 32. Nah, kemudian di sini ditambah 32 dibagi 4. Mbak, sekarang hitung, di situ nggak ada. Ya. Nggak apa-apa pakai kalkulator juga. Dua satu. Bener ya, 21. Nah, ini itu hasil average time atau kita mencari nilai dari rata-rata ya. Untuk mencari nilai waktu tunggu rata-rata di antara 4 proses itu. Jadi kalau dihitung waktu tunggu rata-rata 4 proses itu dia nilainya 21 burst time, 21 time atau waktu ya. Mungkin nanti hasilnya di komputer itu bisa milisecond atau second atau bisa lebih kecilnya lagi. Ini untuk yang FCRS kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya yang SGF. Yang SGF ini misalnya ketika CPU bebas berproses ya, yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikan dan dia mendapat prioritas. Mendapatkan prioritas dari waktu terpendek yang dia punya atau yang proses itu punya. Nah, di sini ada 2 skema untuk SGF ya, atau short job first scheduling. Kalau di sini kan ada S-nya lagi, ini S-nya scheduling. Nah, kemudian yang untuk non-preventif atau skema yang pertama. Nah, di sini ketika CPU itu memberikan kepada proses itu tidak dapat atau tidak lagi bisa ditunda sampai selesai. Kemudian yang kedua untuk yang preventif ini itu bila sebuah proses ini datang dengan waktu proses yang lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, maka proses ini itu waktunya lebih rendah mendapatkan prioritas. Yang juga skema yang bisa disebut short term time first atau SRTR. Oke, ini untuk yang non preventif ya. Nah, di situ ada di gambar yang paling atas ada 4 proses ya, P1, 2, 3, 4. Nah, di sini waktu arrival waktu datang atau waktu diterima? Datang terima sama aja ya. Iya. Ayo. Arrival apa? Kedatangan. Ya, di sini waktu kedatangannya yakin kedatangan. Ya, bisa disebut waktu datang juga. Nah, di sini P1 itu dia 0,0, kemudian dengan burst time-nya ini 7. Kemudian untuk yang P2-nya 2,0, burst time-nya 4. Kemudian yang P3 ini dia 4, burst time-nya 1. Kemudian P4 arrival-nya 5, burst time-nya 4.
Nah, kalau dilihat di gancet yang di bawahnya ini, yang di bawahnya ya, di situ pasti yang akan dijalankan itu yang proses pertama, dia sama mirip kayak FCRS dan juga ya sama kayak FCRS yang dijalankan proses pertama terlebih dahulu, walaupun dia nilai berstamina itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, di sini di gancetnya itu kenapa setelah P1 kemudian baru P3, kenapa enggak P2 terlebih dahulu? Ya, ada yang bisa coba nebak kenapa P3 dulu baru P2? Lebih kecil? Ya. Kecil atau besar? Kalau lebih besar di sini sama nih. Ya, sama besar. Kalau lebih kecil ini lebih kecil dibandingkan yang P2. Jadi dilihatnya itu dari burst time-nya. Nah, jadi di situ di P1 0, kemudian terakhirnya itu 7. Kemudian baru P3 burst time-nya 7 tambah 1 8. Kemudian baru P2 8 tambah 4 tambah 16. Ya, jadi dihitungnya berdasarkan burst time untuk yang non preventif. Nah, kemudian untuk rata-rata waktu tunggunya juga sama, cara penghitungannya ya. Dia sama. Di sini 0. Nah, ini ada 6, 3 sama 7. Nah, itu gimana cara dapatnya? Ya, kurang lebih kalau nggak saya ingat, ini yang pertama ya, karena dari P1 juga pasti dari P1 ngikutin sini dia diambil 0. Kemudian di sini terakhirnya itu 7 ya. Ini 7. Sebentar. 7 6 3 7. Oh ya, waktunya di sini kalau nggak salah dikurangi sama yang arrival time ini. Dikurangi sama yang arrival ini. Nah, ini ya dia tetap 0 ya. Mungkin karena di sini juga 0. Nanti kalau nilainya beda lagi juga, arrival time-nya juga kan beda lagi. Oke, kemudian untuk yang waiting yang 6-nya itu berarti dari yang P3. Nah, P3 ini dikurangi dari yang arrival time yang P2, jadi 6. Kemudian untuk yang hasil P2 ini 12 itu dikurangi
kalau 4 dia 8 ya, kurang 4 8, ini 3. Oke, sebentar saya buka contoh dokumen yang lama ya. Saya juga pernah buat di yang lain juga. Oke, mungkin kalau dari contoh di sini ada yang lebih, saya pernah bikin juga yang di semester yang lalu. Nah, ini ada FCS, SGF sama round robin atau RR. Nah, di sini ada 6 proses. Nah, 6 proses itu kita ambil contoh dari sini. Kalau tadi digambar mungkin ada kurang jelas sedikit ya. Di sini ada 6 proses. Arrival pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian service time atau burst time atau waktu yang dilayani ini 10, 8, 6, 5, 4, 3. Nah, kemudian untuk yang SGF, nah di sini pertama pasti P1 karena dia yang paling pertama, jadi dimulai dari 0 dia 10. Nah, kemudian kenapa P6? Ya, seperti yang tadi dari service time di antara P2 sama P6 yang paling kecil ini yaitu P6. Jadi P6 terlebih dahulu, kemudian baru P5, 4, 3, 2. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi dari P1 10 ditambah P6 nya 3 jadi 13, P5 jadi 17, kemudian P4 22, P3 28, P2 36. Ya, jadi secara total keseluruhan ini 36. Nah, kemudian untuk kita dapat mencari nilai rata-ratanya ya. Untuk dapat mencari nilai rata-rata di sini di SGF di sini yang pertama 10 dari hasil P1, kemudian dikurangi 0, kemudian ditambah 13 dari hasil P6 dikurang 5. Nah, 5 nya itu dari rival yang P6 ya. Kemudian P5 17 dikurang rival time 4 dari P5 dan juga seterusnya seperti itu sampai hasilnya ini ditambah dibagi 6 karena ada 6 proses dan hasilnya 111 ini itu penjumlahan antara tadi ya yang di dalam kurung ini, kemudian baru dibagi 6 itu baru hasilnya 18,5 gitu. Kalau yang tadi yang di PowerPoint mungkin agak kurang jelas ya, kayaknya agak kurang jelas untuk ininya. Jadi saya pernah bikin juga yang lebih detail lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Yang ini ada yang mau tanya dulu nggak atau bingung? Itu kok 36 kurang 1 hasilnya 34. Mana? Yang P6.
36 kurang 1. Tidak, dia sedang birunya tetap 36, 35. Ini. Iya, ini 36 ini ditaruh di posisi yang ke-6 ya, urutan ke-6. Jadi tidak dihitung proses ke-6, tapi yang terakhir dari sini. Jadi 36 dikurang 1. Nah, satunya itu untuk yang SCF ini diambil dari ini arrival proses 2, 1. Karena mana? Karena di sininya juga dia P2. Ya, jadi berarti nanti ya kurang lebih ini hasilnya 10. Ini 13 dikurang 5 berapa? 8 ya. Iya. Ini 13, ini 19, ini 26, ini 35. Hasilnya benar nggak 111? Benar 111. Ya, hasilnya 111 dibagi 6 karena ada 6 proses 18,5. Kemudian untuk yang di sini FCFS ya, di sini agak beda juga sih sebenarnya caranya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sebenarnya ada beberapa cara yang beda juga untuk yang FCFS dibanding yang tadi yang sebelumnya ya. Kalau yang tadi kan itu dia nggak ada rival time. Ya, yang di PowerPoint ada nggak rival time yang FCFS yang pertama ini? Nggak ada ya. Jadi di sini yang ini, yang kolom yang tengah-tengah ini, yang tadi yang kita FCFS yang pertama. Nah, tadi di sini itu nggak ada kan, cuma prosesnya sama burst time-nya aja. Nah, di sini kita masih ambil dari contoh tabel yang sama. Contoh dari tabel yang sama ini untuk FCFS. Nah, di sini kalau FCFS itu lebih mudah dibanding yang SCF yang tadi, yang barusan. Kita mundur sedikit ke belakang. Nah, jadi dia diproses dari P1 terlebih dahulu, kemudian P2, P3, P4, P5 sampai P6. Tetap dimulai dari angka 0, dan P1-nya 10, P2-nya 8 diambil dari yang service time yang ini ya, P2 yang untuk yang FCFS. Kemudian diikuti P3-nya 6. Jadi 18 tambah 6 24 sampai sekian. Nah, jadi cara penghitungannya hampir sama, cuma proses di awalnya aja yang beda. Nah, di sini 10 dikurang 0 hasilnya berapa? 10 ya. Dia ditambah 18 dari hasil ini. Yang kedua dikurang 1 17 sampai sekian. Jadi diambil hasil ininya ya. Baru nanti di hasil yang berapa baru dibagi 6. Oke, kalau tadi kan itu ada SCF yang non preventif ya. Ini untuk yang preventif ya, kurang lebih kalau kita sama kayak tadi, ini sebenarnya masih bisa diubah lagi ya. Ini sebenarnya hasilnya. Nah, mungkin kalau kita ke sini lagi ya, coba perhatikan sebentar. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini mungkin P1-nya 7 ya. Kemudian P3-nya
sini 8 dari sini ya 1 ini kurang 4 ya. Di sini syaratnya memang agak beda dari yang tadi ya, yang di mana, yang PDF. Nah dari yang sini yang pernah saya buat juga. Nah, kemudian kalau yang sini ada 3, ini SGF non preventif, harusnya tambah keterangan lagi. Di sini yang ketiga round robin. Nah kalau yang round robin lagi sini agak beda dia dari yang sebelumnya. Dia ada tambahan satu variabel lagi nanti. Jadi algoritma round robin ini dirancang untuk sistem time sharing atau waktu yang dibagi. Waktu yang dibagi juga mirip dengan schedule SQS, namun lebih preventif dan juga ditambahkan untuk switch di antara prosesnya. Artinya dapat ditukar di antara prosesnya. Dan antrian yang ready atau siap di sini diperlakukan atau dianggap sebagai antrian yang sirkular. Nah di sini juga untuk proses dengan interval waktu tertentu juga dialokasikan ya. Untuk masing-masingnya ada satu time slice atau kuantum. Makanya round robin di sini nanti ada pakai kuantumnya berapa. Nah di sini mungkin penjelasannya ya, kurang lebih penjelasan detailnya dari round robin. Ini mungkin kurang lebih ya kinerja dari round robin ya. Kinerja round robin dari yang sebelumnya sama. Dia terbagi menjadi ada 3. Jadi yang pertama, setiap proses ini mendapatkan jatah waktu di CPU atau time slice kuantum dengan waktu tertentu. Umumnya antara 10 sampai 100 milidetik. Nah, di sini kurang lebih ada 2 penjelasan. Ini setelah time slice atau 2 skema penjadwalan algoritma ya. Proses tahu kuantum, di sini proses akan di-preventif dan dipindahkan ke antrian yang siap atau ready. Kemudian prosesnya juga di sini akan tentunya adil ya dan juga sederhana. Untuk yang kedua di sini, misalnya jika terdapat proses end proses yang di antrian ready dan juga waktu kuantumnya ini milidetik. Nah maka setiap proses mendapatkan 1N dari waktu CPU. Dan juga proses ini tidak akan menunggu lebih lama dari N1 dari quantum time units. Oke, ini mungkin skema kurang lebih dari round robin ya. Ini singkatnya, ya ini lebih singkatnya lagi. Ini kayaknya belum pakai kuantumnya, belum pakai kuantum berapanya. Ada yang menggunakan time kuantum sama alih konteks. Nah di sini Nah di sini saya pakai round robin dengan kuantum 2. Nah di sini masih pakai contoh yang sama dari sample table prosesnya 1 sampai 6. Nah, di sini round robin dengan kuantum sama dengan 2. Nah, gimana cara mengerjakannya? Jadi nanti setiap service time atau burst time itu di satu proses misalnya ada 10. Jadi diambil 2 karena kuantumnya 2. Sisanya 8 diambil dijalankan proses berikutnya. Kemudian mungkin sambil di satu-satu ya. Ini P1 dia ada 10, P28, P36, P45, P45, P54, P63.
Jadi kurang lebih yang diambil service time-nya. Jadi kita belum ngikutin arrivalnya dulu. Dengan round robinnya 2. Kekecilan nggak? Hah? Lagi? Nah ya. Oke. Di sini untuk P1-nya tadi nilainya itu 10. Nah, dengan round robin kuatumnya 2 sama dengan 2. Dengan round robin sama dengan 2. Artinya jadi 10 dikurangin 2. 10 bukan dikurangi tapi diambil 2. Jadi nanti sisa 8-nya diproses yang lain. Jadi diambil 2. Kemudian P2 ini tadi ada berapa? 8 ya. 8. Jadi diambil 2. Jadi 2 tambah 2 4. Jadi yang P2 itu sisa 6. Kemudian P3 juga diambil 2. Dia dari berapa? Dari 6, sisa 4. Begitu seterusnya. Kemudian diulang lagi. Ini kenapa P1, kenapa enggak P4, 5 atau 6? Karena sisanya juga masih lebih banyak. Dan juga nanti agar di akhirnya itu dia enggak boleh misal di akhir nggak boleh di sini P1 baru P2, nggak boleh proses yang sama secara bersama atau berdekatan gitu. Harus ada selingan. Nah di sini P1 lagi dia diambil 2, jadi 6 tambah 2 8, jadi dia sisa 6 nanti. Kemudian baru di sini P4. Nah P4 ini 5, nanti sisanya 3, diambil 2. Nah, kemudian P5 ini dari proses 5 ya, berarti dari dia 4 diambil 2, nanti sisanya 2. Kemudian P2 tadi sisa 6 ya, sekarang tinggal sisa 4. Kemudian P6 selanjutnya P3, P1, P4, P5, P2, P6. Nah ini kenapa 27? Karena dari yang tadinya itu di sini P6 ini udah diproses sebanyak 2 kali. Jadi karena dia P6 ini service time-nya 3, jadi hanya bisa keambil 2 kali. Itu. Jadi yang pertama diambil 2, yang terakhir ya udah sisanya 1, jadi 26 tambah 1 27. Tuh. Jadi yang sisanya 1 itu bukan nggak bisa, tapi tetap bisa. Jadi sisa yang terakhirnya, yang satunya itu. Kemudian dilanjut P3, P1, P4. Nah ini P4 juga dia sisanya 1 karena dia ganjil ya. P4 sama P6 ini sama-sama ganjil, jadi ada sisa masing-masing 1 tadi. Jadi 31 tambah 1 32. Kemudian terakhir P2 sama P1. Ya P1 ini karena paling banyak, pasti tentunya dia di akhir. Nah, gimana cara kita menghitung buat dapat rata-ratanya? Ini kan ada banyak ya, ada P1-nya 2, kemudian P1-nya 20, kemudian di mana lagi P1-nya ini ada yang di 8 ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini 36 ini didapat dari mana? Yang ini? Iya. Ya, diambil dari yang terakhir, proses P1 yang terakhir. Hasilnya berapa? 36. Ini dikurang 0 arrival time, baru dipakai arrival time. 36 dikurang 0 ya 36. Kemudian P2-nya ya 34 ya, dikurang 1. Karena arrival time-nya dibuat urut 1 0 sampai 5. Jadi 34. Di sini P3-nya 29 ya. 29 coba ini ya. Bener nggak? Nah, benar ya. P3-nya 29. Kemudian P4-nya 32. 32 berarti di sini nah 32 ya, P4-nya terakhir. P5-nya mana? Ini ya, 24 ya. 24 terakhir, P6-nya
27. Nah, nanti dihitung dari hasil ini, yang hasil proses terakhirnya ya. Kemudian di masing-masing dikurangi dengan arrival time per masing-masing prosesnya berapa, dijumlah, kemudian hasilnya dibagi 6. Jadi 167 dibagi 6 hasilnya di sini itu 27,83. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin tugas ya, kan kita belum pernah ada tugas. Oke, jadi sebenarnya tugas dari saya gampang sih buat nanti. Ini kan pertemuan ke-5 ya, 6, nah, 7 ya kurang lebih UTS-nya kayak gini hitung-hitungan. Jadi ya kalian biar sekalian latihan gitu. Itu kisahnya ya. Jawabannya saya belum kepikiran jawabannya. Oke. Nanti untuk file yang tadi nanti akan saya share juga dari materi, ini juga materinya. Yang online nanti juga saya foto, saya screenshot yang di layar, foto juga di grup. Oke, kurang lebih di sini ada 6 proses. Ada P1 sampai P6 dengan arrival time-nya ini yang pertama 0, 3, 2, 1, 4, 5. Kemudian service time-nya mulai dari P1 ini 12, P2 8, P3 10, P4 5, P5 4, P6 7. Kemudian di sini tugasnya apa? PR. Ya. Tugasnya nanti boleh sambil dikerjain sekarang. Saya tunggu sampai minggu depan.
kalian buat NGFS-nya, kemudian NGF ada 3 ya. Oh ya, ini sorry, bukan 4, 3. Oke, ini tugas masing-masingnya individu. Ini SGFS, kemudian NGF dengan non preventif, kemudian 3 round robin. Ini dengan nilai kuantumnya 2. Ya, bentar dulu. Modul. Ya, Pak. Nah. Oke, kumpulin maksimal 30 Oktober ya, hari Minggu. Itu di grup ada di email. Hah? Itu ke email ada di grup. Ke email saya. Di Telegram ya.
Kenapa? Itu ya UTS kisi-kisi kayak gini. Enggak. Kayak tadi contohnya udah dapet ya yang di grup. Kayak tolong agak tenang ya, jangan terlalu berisik, takut sampai kedengaran ke bawah. Ngomongnya santai aja, jangan terlalu. Yang satu lagi itu ada 2. Iya ada 2. Bentar. Oh ini yang PDF, yang tadi example yang itu, yang PDF. Kalau yang PPT yang PowerPoint-nya tadi. Iya ditulis, nanti di foto, di email. Nah di sini tuh lihat, nanti cek grup ya. Kalau nggak belum masuk grup, masuk. Subjeknya, oh ya. Oke, ini subjeknya ya, nanti di email di subjeknya tugas 1 underscore kemudian SO NIM sama nama sistem operasi. Untuk yang di kelas online yang di room Google Meet, apakah jelas? Kalau jelas tolong respon ya di chat roomnya kalau sudah jelas.
Oke, mungkin bisa saya tutup dulu ya kelasnya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, dikumpulkan. Infonya ada di grup ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh tanyakan langsung di grup atau ke saya. Oke, silakan lanjut mengerjakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.